Halo teman-teman, kami dari kelompok 3, kelas 3A dan 4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang yang beranggota Mizat Yasara, Tasem Fauzia, Nimada Musfiratu Yaumida Rapaldia, Anggi Eka Putri. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan materi mengenai pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa sih itu pajak penghasilan? Nah, pajak penghasilan itu adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterimanya dalam 1 tahun pajak. Peraturan yang mengatur mengenai pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 atau yang dikenal juga dengan Undang-Undang PPH. Nah, PPH itu ada yang bersifat final dan juga tidak final. Nah, PPH yang bersifat final itu maksudnya adalah PPH yang pengenaannya sudah final atau berakhir, sehingga tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan dari total pajak terutang pada akhir tahun pajak. PPH yang bersifat final ini terdiri atas 3. Yang pertama, pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang kedua, pajak penghasilan pasal 15 untuk usaha tertentu. Dan yang ketiga, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. PPH pasal 4 ayat 2 itu meliputi yang pertama, penghasilan bunga, deposito atau tabungan yang ditempatkan di dalam negeri ataupun di luar negeri. Yang kedua, transaksi atas penjualan saham pendiri maupun bukan saham pendiri. Yang ketiga, bunga atau diskonto obligasi. Yang keempat, hadiah undian. Yang kelima, persewaan tanah atau bangunan. Yang keenam, jasa konstruksi. Yang ketujuh, penghasilan atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Yang kedelapan, penghasilan atas bunga simpanan koperasi yang diberikan kepada anggota koperasi yang merupakan orang pribadi. Nah, yang kesembilan, dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah pajak penghasilan atas transaksi saham pendiri maupun bukan pendiri, dan juga pajak penghasilan atas bunga atau diskonto obligasi. Nah, untuk itu, let's check this out. Saya Umi Zatesara yang akan kita bahas mengenai pajak penghasilan atas transaksi penjualan saham. Yang mana poin-poinnya yang pertama yaitu pengertian, yang kedua yaitu wajib pajak dan objek pajak. Kita masuk yang pertama yaitu pengertian. Saham pendiri adalah saham yang dimiliki oleh pendiri yang diperoleh dengan harga kurang dari 90% dari harga saham pada saat penawaran umum. Pendiri adalah orang pribadi atau badan yang tercatat dalam yang namanya tercatat dalam pemegang saham perseorangan terbatas yang sebelum pernyataan pendaftaran diajukan kepada Bapepam dalam rangka penawaran umum menjadi efektif. Saham yang diperoleh pendiri dari kapitalisasi agio yang dikeluarkan setelah penawaran umum perdana. Yang tidak termasuk dalam saham pendiri yaitu saham pendiri yang diperoleh dari perusahaan reksadana dan juga saham pendiri yang diperoleh dari kegiatan seperti obligasi dan waran. Saham pendiri yang terdiri atas pembagian dividen. Materi selanjutnya, wajib pajak dan objek pajak. Wajib pajaknya yang pertama yaitu orang pribadi, yang kedua badan. Objek pajaknya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa yang dipungut pajak penghasilan bersifat final. Setelah tahu pengertian, wajib pajak serta objek pajaknya, yang perlu kita ketahui itu adalah tarif serta tata cara pelunasan. Nah, untuk tarif, pajak penghasilan atas transaksi penjualan saham adalah 0,1% dikali jumlah bruto nilai transaksi saham. Untuk transaksi penjualan saham pendiri, dilakukan penambahan sebesar 0,5% dikali dengan nilai sahamnya, kecuali penjualan saham pendiri oleh perusahaan modal ventura atas penyertaan modal terhadap perusahaan pasangan usahanya. Selanjutnya, tata cara pelunasan. Gimana sih kita melunasi pajak penghasilan atas transaksi penjualan saham ini? Nah, tata cara pelunasan itu terdiri atas 3 kegiatan. Yang pertama, pemungutan atau pemotongan, kemudian
penyetoran, dan juga pelaporan. Untuk pemungutan atau pemotongan dilakukan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat terjadinya transaksi penjualan saham. Nah, setelah dilakukan pemungutan, kita wajib menyetorkan. Penyetoran ini dilakukan oleh pemotong atau pemungut paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah transaksi penjualan saham terjadi. Setelah dipungut atau dipotong, kemudian disetorkan, kita wajib melaporkan. Nah, pelaporan paling lambat itu pada tanggal 25 bulan berikutnya setelah transaksi penjualan saham terjadi. Nah, itulah pengertian wajib pajak, objek pajak, tarif pajak, serta tata cara pelunasan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas transaksi penjualan saham. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian obligasi. Obligasi yaitu surat utang atau surat utang negara yang diberikan jangka waktu kurang lebih dari 12 bulan. Sedangkan bunga obligasi yaitu imbalan atau yang diperoleh oleh pemegang saham dalam bentuk bunga atau diskonto. Yang kedua yaitu wajib pajak atau objek pajak, yang mana dalam PPh pasal ini wajib pajaknya yaitu orang pribadi atau badan dalam negeri maupun luar negeri beserta bentuk usaha tetap yang menerima bunga obligasi atau bunga diskonto. Yang ketiga yaitu tarif pengenaan PPh atas pasal ini, yang mana PPh terutang bersifat final dikalikan atas dasar pengenaan pajak tersebut. Yang keempat yaitu pemotong PPh, yang mana pemotong PPh-nya yaitu penerbit obligasi atau kustodian yang selaku agen yang ditunjuk atas pembayaran obligasi atau bunga diskonto. Yang terakhir yaitu yang dikecualikan pemotong PPh. Yang pertama yaitu WP dana pensiun yang pendiriannya atau penerbitannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang kedua yaitu perusahaan efek, dealer atau bank. Nama saya Nimade Musfiratu Yomidara Pagia. Saya akan melanjutkan presentasi ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar pengenaan pajak dan tarifnya. Nah, dasar pengenaan pajak dan tarifnya ini berbeda-beda setiap jenis dari diskonto atau obligasinya. Nah, jenis dari diskonto atau obligasi ini ada 4 macam. Yang pertama yaitu bunga obligasi dengan kupon. Bunga obligasi dengan kupon itu memiliki dasar pengenaan pajak yaitu jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi. Nah, untuk tarifnya, wajib pajak dalam negeri dan BUT itu dikenakan tarif 15%, dan untuk wajib pajak luar negeri selain BUT itu dikenakan tarif 20% atau sesuai tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda. Nah, yang kedua yaitu diskonto obligasi dengan kupon. Nah, di sini dasar pengenaan pajaknya yaitu selisih lebih harga jual atau nilai nominal atas harga perolehan obligasi tanpa bunga berjalan. Nah, tarifnya di sini yaitu untuk wajib pajak dalam negeri dan BUT itu dikenakan tarif 15%, dan untuk wajib pajak luar negeri selain BUT itu dikenakan tarif 20% atau sesuai tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda. Nah, yang ketiga yaitu diskonto obligasi tanpa bunga. Diskonto obligasi tanpa bunga itu memiliki dasar pengenaan pajak yaitu harga selisih lebih harga jual atau nilai nominal atas harga perolehan obligasi tanpa bunga berjalan. Nah, untuk tarifnya wajib pajak dalam negeri dan BUT itu dikenakan tarif 15%, dan untuk wajib pajak luar negeri selain BUT itu dikenakan tarif 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda. Dan yang keempat yaitu bunga dan atau diskonto obligasi. Nah, di sini dasar pengenaan pajaknya yaitu selisih lebih harga jual atau nilai nominal. Nah, wajib pajaknya siapa? Wajib pajaknya wajib pajak reksadana yang telah terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Nah, untuk tarifnya dari tahun 2014 sampai tahun 2020 itu dikenakan tarif sebesar 5%. Nah, untuk dari tahun 2021 sampai dengan seterusnya itu dikenakan tarif 10%. Baiklah, kita kali ini akan membahas mengenai contoh soalnya. Nah, contoh soal mengenai PPh atas bunga obligasi, yang mana soalnya yaitu, nah ini dia.
PT Grite memiliki obligasi yang dibelinya dari PT Karolin. Obligasi sebanyak 10.000 lembar dengan nominal Rp20.000 per lembar. Bunga obligasinya yaitu 12% yang dibayarkan setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Obligasi tersebut dibeli pada tanggal 1 Juli 2015 dengan harga Rp18.000 per lembar. Nah, di sini dapat kita tarik informasi mengenai banyaknya obligasi yang dibeli oleh PT Grite, itu ada 10.000 lembar. Dan nominalnya yaitu Rp20.000 per lembar, serta bunga obligasinya yaitu 12%. Nah, dia dibayarkan setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Dalam artian bahwa pembayaran atas bunga obligasi itu dibayarkan satu kali dalam 6 bulan. Berarti dalam 1 tahun itu ada 2 kali, yaitu di tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Nah, bagaimana dengan perhitungan bunganya? Yaitu bunga yang dibayarkan setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember, yaitu bunga obligasi dikalikan dengan banyaknya lembaran obligasi dikali dengan nominal dikali 6/12. Nah, pertanyaannya, kenapa 6/12? Nah, 6 itu dikarenakan bunga obligasi itu dibayarkan setiap 6 bulan sekali. Dan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Oleh karena itu 6/12. Nah, jadi perhitungannya yaitu 12% dikali 10.000 dikali Rp20.000 dikali 6/12 dapatlah hasilnya Rp12 juta. Nah, inilah bunga yang dibayarkan setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember. Nah, untuk PPh final yang dipotong setiap tanggal tersebut adalah tarifnya 15% yang dikali dengan Rp12 juta. 15% dikali Rp12 juta dapatlah hasilnya Rp1.800.000. Nah, itulah PPh final yang dipotong setiap tanggal tersebut. Melanjutkan soal yang tadi. Nah, dan ternyata pada tanggal 1 Juli 2016, PT Grite ingin menjual seluruh obligasi yang dibeli dari PT Karolin kepada PT Andar melalui perusahaan perantara efek PT Sekuritas. Nah, harga jual obligasi tersebut yaitu Rp21.000 per lembar. Nah, di sini Rp21.000 per lembar. Sementara tadi nominalnya ada Rp20.000 per lembar. Nah, bisa dikatakan bahwa di sini terdapat diskonto sebesar Rp21.000 dikurang Rp20.000 dapatlah Rp1.000. Nah, Rp1.000 itu dikali 10.000 lembar dan dapatlah hasilnya Rp10 juta. Nah, inilah dia diskontonya. Kemudian PPh final yang dipotong oleh PT Sekuritas atas diskonto tersebut adalah tarifnya 15%. Nah, 15% dikali dengan Rp10 juta dapatlah hasilnya Rp1.500.000. Itulah PPh final yang dipotong oleh PT Sekuritas atas diskonto tersebut. Nah, sekianlah pembahasan mengenai PPh atas transaksi saham dan sekuritas serta PPh atas bunga obligasi. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Thanks for watching. Bye-bye.